Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Latifasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan, endokrin, dan muskuloskeletal. Yang pertama itu ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan juga dikenal sebagai sistem ekresi urinaria, berperan penting dalam mengeluarkan limbah metabolik dari tubuh manusia, terutama dalam bentuk urin. Fungsi utama sistem perkemihan adalah menjaga keseimbangan air, elektrolit, dan pH tubuh, serta membantu membuang produk sampingan dan racun dari tubuh. Yang pertama itu ada ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem perkemihan. Manusia memiliki dua ginjal, satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri, tulang belakang bagian atas. Ginjal berbentuk biji kacang dan berfungsi sebagai filter untuk membersihkan darah dari limbah dan racun. Selain itu, ginjal juga berperan dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Setelah menyaring darah, hasil saringan akan dibuang dalam bentuk urin. Lalu yang kedua ada ureter, itu setiap ginjal terhubung dengan sebuah saluran panjang yang ureter. Ureter berfungsi sebagai saluran penghubung yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih, dua ureter, satu dari setiap ginjal. Yang ketiga ada kandung kemih atau vesika urinaria. Itu kandung kemih adalah kandung yang berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ketika kandung kemih terisi, saraf di sekitar organ ini memberi sinyal ke otak untuk merasa ingin buang air kecil. Yang keempat ada uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh. Panjang uretra lebih pendek pada wanita daripada pada pria. Ketika seseorang buang air kecil, otot-otot di sekitar uretra berkontraksi untuk membantu mengeluarkan urin dari kandung kemih melalui uretra. Lalu ada fisiologi sistem perkemihan. Fisiologi sistem perkemihan mencakup pemahaman tentang fungsi dan proses biologis yang terlibat dalam mengatur, menyaring, dan mengeluarkan urin dari tubuh manusia. Sistem perkemihan berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh serta menghilangkan produk sampingan metabolisme dan racun yang tidak diinginkan. Yang pertama itu ada filtrasi glomerulus. Itu proses fisiologi sistem perkemihan dimulai dengan filtrasi glomerulus di ginjal. Glomerulus adalah kumpulan kapiler darah yang berfungsi sebagai filter. Darah dialirkan melalui glomerulus dengan tekanan tinggi sehingga sejumlah besar cairan, elektrolit, dan zat-zat terlalu kecil disaring keluar dari darah dan masuk ke dalam kapsul Bowman sebagai filtrat. Molekul-molekul besar seperti protein darah biasanya tidak dapat melewati glomerulus dan tetap berada di dalam darah. Yang kedua, itu ada reabsorpsi tubulus. Setelah terjadi filtrasi, filtrat atau urin primer mengalir melalui tubulus ginjal, termasuk tubulus proksimal dan tubulus distal. Di tubulus proksimal, banyak zat yang berguna seperti air, gula, garam, dan sejumlah besar nutrisi diabsorpsi kembali ke dalam kapiler darah. Proses ini disebut reabsorpsi dan penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh serta mengembalikan zat-zat yang diperlukan kembali ke dalam sirkulasi darah. Lalu yang ketiga itu ada sekresi tubulus. Selain reabsorpsi, tubulus ginjal juga berperan dalam sekresi beberapa zat ke dalam tubulus dari kapiler darah sekitarnya. Proses sekresi terutama terjadi di tubulus distal dan berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat yang berlebihan atau tidak diinginkan dari darah ke dalam urin. Beberapa contoh zat yang disekresi adalah ion hidrogen, H+,
dan kalium K+, yang membantu mengatur keseimbangan pH tubuh dan elektrolit. Lalu yang keempat itu ada pengaturan keseimbangan air dan elektrolit. Fisiologi sistem perkemian juga mencakup pengaturan keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Proses reabsorpsi dan sekresi di tubulus ginjal membantu menjaga keseimbangan elektrolit seperti natrium Na+, kalium K+, kalsium Ca2+, dan magnesium Mg2+ dalam tubuh. Selain itu, ginjal juga berperan dalam mengatur kadar air dalam tubuh dengan menyesuaikan jumlah air yang direabsorpsi di tubulus pengumpulan. Lalu ada yang kelima itu pembentukan urin akhir. Setelah proses reabsorpsi dan sekreksi, filtrat telah diubah menjadi urin akhir, yaitu urin yang siap untuk dikeluarkan dari tubuh. Urin akhir mengandung air, limbah nitrogen seperti urea dan kreatinin, elektrolit, dan beberapa zat-zat lain yang tidak diperlukan oleh tubuh. Yang keenam itu pengeluaran urin. Urin akhir dikumpulkan di kandung kemih hingga kandung kemih terisi penuh. Ketika kandung kemih terisi, saraf sensorik memberi sinyal ke otak untuk merasa ingin buang air kecil. Saat seseorang pergi ke kamar kecil dan buang air kecil, otot-otot di sekitar kandung kemih dan uretra berkontraksi untuk membantu mengeluarkan urin dari tubuh melalui uretra. Nah, ada proses pembentukan urin. Yang pertama itu filtrasi. Terjadi di glomerulus ginjal. Glomerulus adalah kumpulan pembuluh darah kecil yang berfungsi sebagai filter darah yang mengalir melalui glomerulus dipaksa keluar dari kapiler darah ke dalam ruang kapsul Bowman. Membentuk filtrat atau urin primer. Proses ini didorong oleh tekanan darah yang tinggi di glomerulus. Selama filtrasi, sejumlah besar zat-zat terlalut seperti air, gula, garam, urea, kreatinin, dan beberapa elektrolit disaring keluar dari darah dan masuk ke filtrat. Namun, molekul-molekul besar seperti protein darah biasanya tidak disaring dan tetap berada di dalam kapiler darah. Lalu ada reabsorpsi, itu setelah terjadi filtrasi, filtrat yang dihasilkan mengalir melalui sistem tubulus ginjal. Di tubulus ginjal, terutama di tubulus proksimal, sejumlah besar zat-zat yang berguna untuk tubuh seperti air, glukosa, garam, dan sebagian besar zat-zat nutrisi diabsorpsi atau diserap kembali ke dalam peredaran darah. Proses reabsorpsi ini membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh dan mengambilkan zat-zat yang berguna dalam darah agar tidak terbuang. Lalu yang ketiga itu ada augmentasi. Filtrat berlanjut melalui tubulus ginjal dan di tubulus distal proses augmentasi terjadi. Augmentasi adalah proses di mana beberapa zat tambahan seperti ion, hidrogen H+, dan kalium K+, aktif disereksi dari darah ke dalam filtrat. Proses ini membantu mengatur keseimbangan pH tubuh dan mengeluarkan zat-zat yang berlebihan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Setelah melewati tubulus distal, filtrat ini sekarang menjadi urin akhir yang merupakan hasil akhir dari pembentukan urin. Urin akhir mengandung air, limbah nitrogen seperti urea dan kreatinin, elektrolit, dan beberapa zat-zat lain yang tidak diperlukan oleh tubuh. Lalu ada nefron, itu proses pembentukan urin dimulai dari proses penyaringan darah dari ginjal melalui jutaan unit fungsional kecil yang disebut nefron. Nefron menyaring darah, menghilang limbah, mengatur kadar air dan elektrolit, serta mengembalikan zat-zat yang berguna ke dalam aliran darah.
Cairan hasil saringan ini kemudian mengalir ke ureter dan akhirnya dikumpulkan dalam kandung kemih. Saat kandung kemih terisi, saraf sensorik memberi sinyal ke otak, dan ketika memang sudah waktunya, otot-otot di sekitar kandung kemih dan uretra berkontraksi, dan urin dikeluarkan melalui uretra dalam proses buang air kecil. Sistem endokrin adalah salah satu sistem penting dalam tubuh manusia yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan berbagai fungsi tubuh dengan menggunakan zat kimia yang disebut hormon. Sistem endokrin bekerja sama dengan sistem saraf untuk mengatur dan menjaga keseimbangan dalam tubuh. Perbedaan utama antara sistem endokrin dan sistem saraf adalah cara informasi disampaikan dan waktu respon tubuh terhadap rangsangan. Anatomi sistem endokrin. Pertama itu ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon dan melepaskannya langsung ke dalam aliran darah. Yang pertama ada kelenjar pituitari. Itu kelenjar ini terletak di dasar otak dan memiliki dua bagian utama, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Kelenjar pituitari menghasilkan berbagai hormon seperti hormon pertumbuhan, hormon tiroid, hormon adrenokortikotropik, prolaktin, dan lain-lain. Kelenjar pituitari dikendalikan oleh hipotalamus di otak. Yang kedua ada kelenjar tiroid, terletak di leher. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid, yaitu tiroid T4 dan triiodothyronin T3 yang berperan dalam mengatur tingkat metabolisme tubuh, pertumbuhan, dan perkembangan sel. Lalu ada kelenjar paratiroid. Terdapat 4 kelenjar paratiroid yang terletak di dalam kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratiroid atau PTH yang mengatur kadar kalsium dalam darah. Lalu ada kelenjar adrenal. Terdapat 2 kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Kelenjar adrenal memiliki 2 bagian utama, yaitu korteks adrenal atau memproduksi hormon kortisol, aldosteron, dan hormon seks. Dan medula adrenal memproduksi hormon adrenalin dan noradrenalin yang berperan dalam respon stres. Lalu ada kelenjar pankreas. Kelenjar ini terletak di belakang perut dan memiliki fungsi ganda sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Sebagai kelenjar endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang berperan dalam mengatur kadar gula dalam darah dalam tubuh. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di otak dan menghasilkan hormon melatonin yang berperan dalam mengatur pola tidur dan bangun. Yang kedua itu ada jaringan ekstra kelenjar. Selain kelenjar endokrin, ada beberapa jaringan dalam tubuh yang memiliki sel-sel endokrin dan dapat menghasilkan hormon. Beberapa contoh termasuk jaringan adiposa atau jaringan lemak yang menghasilkan hormon adiponektin dan leptin. Jaringan plasenta pada wanita hamil yang menghasilkan hormon-hormon seperti human chorionic, gonadotropin, dan jaringan usus yang menghasilkan hormon seperti gastrin, sekretin, dan kolesistokinin. Yang ketiga itu ada reseptor hormon. Di seluruh tubuh terdapat reseptor hormon yang responsif terhadap hormon tertentu. Reseptor ini terletak di berbagai organ dan jaringan. Dan saat hormon terikat pada reseptor, respon fisiologis tertentu diaktifkan. Fisiologi sistem endokrin. Sistem
Endokrin berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan koordinasi aktivitas tubuh melalui pengaturan hormon-hormon. Hormon-hormon ini adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dilepaskan ke dalam aliran darah, sehingga dapat mencapai seluruh tubuh dan mempengaruhi berbagai organ dan jaringan. Yang pertama itu adalah produksi hormon. Kelenjar endokrin adalah komponen utama sistem endokrin yang bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon-hormon tertentu. Setiap kelenjar endokrin menghasilkan hormon spesifik sesuai dengan fungsinya. Kelenjar endokrin adalah komponen utama sistem endokrin yang bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon-hormon tertentu. Setiap kelenjar endokrin menghasilkan hormon spesifik sesuai dengan fungsinya. Yang kedua adalah pengaturan hormon. Produksi dan pelepasan hormon diatur oleh sistem kontrol yang kompleks yang melibatkan berbagai mekanisme umpan balik atau feedback positif dan negatif. Umpan balik positif meningkatkan atau memperkuat respon hormon, sedangkan umpan balik negatif menghambat atau mengurangi respon hormon. Yang ketiga itu ada transportasi hormon. Hormon-hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dilepaskan langsung ke dalam aliran darah. Melalui sirkulasi darah, hormon-hormon ini akan dibawa ke seluruh tubuh dan mencapai organ dan jaringan targetnya. Setiap hormon memiliki reseptor khusus di sel target yang respon hormon dengan cara tertentu. Lalu yang keempat itu ada respon sel target. Saat hormon mencapai sel targetnya, mereka berinteraksi dengan reseptor hormon yang spesifik di permukaan sel atau di dalam sel target. Interaksi ini akan mengaktifkan berbagai respon fisiologis di sel target, seperti mengubah aktivitas enzim, mengatur ekspresi gen, atau mengubah metabolisme sel. Yang kelima itu ada efek hormon, dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada jenis hormon dan mekanisme kerjanya. Misalnya, hormon adrenalin dapat menyebabkan respon cepat seperti peningkatan detak jantung dan pernapasan saat merespons situasi stres akut. Di sisi lain, hormon-hormon seperti hormon pertumbuhan atau hormon seks memiliki efek jangka panjang dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta regulasi fungsi reproduksi. Yang keenam itu ada koordinasi sistematik, berperan penting dalam mengkoordinasikan berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, keseimbangan air, dan elektrolit. Serta respon terhadap situasi stres, berbagai hormon bekerja bersama-sama untuk mencapai keseimbangan dan homeostasis dalam tubuh. Sistem muskuloskeletal itu juga dikenal sebagai sistem rangka atau sistem muskuloskeletal adalah sistem biologis dalam tubuh manusia yang terdiri dari otot-otot, tulang-tulang, dan jaringan ikat. Sistem ini berfungsi untuk memberikan dukungan struktural, memfasilitasi gerakan, melindungi organ-organ vital, dan memproduksi sel darah. Fungsi utama sistem muskuloskeletal itu dukungan. Sistem muskuloskeletal itu memberikan kerangka dan struktur tubuh, memberikan dukungan untuk berdiri dan bergerak. Kalau gerakan, otot-otot bergerak dengan sendi untuk menghasilkan gerakan tubuh, baik gerakan yang disengaja seperti berjalan dan berlari, maupun gerakan refleks yang cepat. Perlindungan. Tulang-tulang melindungi organ-organ tubuh yang penting seperti otak, jantung, paru-paru, dan sumsum tulang belakang. Produksi sel darah, tulang memiliki sumsum tulang yang berfungsi untuk memproduksi sel darah, termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Menyimpan mineral, tulang menyimpan mineral penting seperti kalsium dan fosfor yang berperan dalam kesehatan tulang dan fungsi lain dalam tubuh. Anatomi sistem muskuloskeletal itu yang pertama ada tulang, adalah komponen
utama sistem muskuloskeletal, tulang-tulang berdiri dari jaringan yang memberikan kerangka tubuh dan memberikan dukungan struktural. Tulang-tulang juga melindungi organ-organ tubuh yang penting, seperti otak yang dilindungi oleh tengkorak dan paru-paru yang dilindungi oleh tulang rusuk. Tulang juga berperan dalam menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Kalau otot, jaringan kontraktif yang membentuk sistem muskuloskeletal, otot-otot melekat pada tulang dan bekerja dengan sendi untuk menghasilkan gerakan tubuh. Gerakan otot terjadi saat serat otot kontraksi yang menyebabkan perubahan panjang dan membantu menggerakkan tulang di sendi. Sendi adalah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Sendi memungkinkan gerakan antara tulang-tulang yang berhubungan. Beberapa jenis sendi yang umum meliputi sendi engsel atau seperti sendi siku, sendi bola dan soket, atau seperti sendi bahu dan pinggul, dan sendi geser atau seperti sendi pergelangan tangan. Ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang kuat yang menghubungkan tulang-tulang di sendi. Ligamen berfungsi untuk memberikan stabilitas dan menstabilkan sendi saat bergerak. Mereka mencegah gerakan berlebihan yang dapat menyebabkan cedera. Tendon. Ligamen adalah jaringan ikat yang kuat yang menghubungkan tulang-tulang di sendi. Ligamen berfungsi untuk memberikan stabilitas dan menstabilkan sendi saat bergerak. Mereka mencegah gerakan berlebihan yang dapat menyebabkan cedera. Kartilago adalah jaringan ikat yang fleksibel dan keras yang membungkus permukaan tulang di sendi. Kartilago berfungsi sebagai bantalan pelindung di antara tulang-tulang dan membantu mengurangi gesekan saat tulang bergerak di sendi. Periosteum dan endosteum. Periosteum itu adalah lapisan tipis yang melapisi permukaan luar tulang. Ini berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Endosteum adalah lapisan tipis yang melapisi rongga dalam tulang dan berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tulang. Lalu ada fisiologi sistem muskuloskeletal. Yang pertama itu ada kontraksi otot. Adalah proses fisiologi di mana serat otot berkontraksi dan mendekatkan diri untuk menghasilkan gerakan. Ketika rangsangan saraf mencapai serat otot, ion kalsium Ca2+ dilepaskan ke dalam sel otot yang menyebabkan protein aktin dan miosin saling berinteraksi dan menyebabkan serat otot berkontraksi. Proses ini mengubah energi kimia menjadi energi mekanis sehingga menghasilkan gerakan. Yang kedua ada gerakan sendi, terjadi ketika dua atau lebih tulang bergerak relatif satu sama lain di titik pertemuan sendi. Jenis gerakan yang mungkin termasuk fleksi, melipat, atau ekstensi, meluruskan, abduksi, mengangkat, anduksi, membawa ke tengah, rotasi, dan banyak lagi. Gerakan sendi diatur oleh aksi otot-otot yang melekat pada sendi dan kontraksi mereka menyebabkan perubahan posisi dan orientasi tulang. Lalu ada koordinasi otot. Fisiologi sistem muskuloskeletal mencakup koordinasi kompleks otot-otot dalam tubuh untuk menghasilkan gerakan yang halus dan terkoordinasi. Koordinasi ini melibatkan kerja otot agonis dan antagonistik, di mana otot agonis bertindak sebagai pemotor gerakan dan otot antagonistik berlawanan dengan gerakan tersebut untuk mengendalikan gerakan. Dukungan struktural. Sistem muskuloskeletal memberikan dukungan struktural pada tubuh dan memungkinkan kita untuk berdiri tegak dan menjaga postur tubuh yang baik. Tulang-tulang berperan sebagai kerangka yang memberikan dukungan dan bentuk pada tubuh manusia, dan otot-otot bekerja sama untuk mempertahankan postur dan stabilitas tubuh. Yang kelima ada pembentukan tulang. Fisiologi sistem muskuloskeletal juga mencakup proses pembentukan, pertumbuhan, dan perbaikan tulang.
Proses ini melibatkan regenerasi sel-sel tulang, pertumbuhan tulang selama masa pertumbuhan, dan perbaikan tulang setelah cedera. Pembentukan sel darah. Pembentukan tulang, fisiologi sistem muskuloskeletal juga mencakup proses pembentukan, pertumbuhan, dan perbaikan tulang. Proses ini melibatkan regenerasi sel-sel tulang, pertumbuhan tulang selama masa pertumbuhan, dan perbaikan tulang setelah cedera. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.